Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kembali kajian kitab Misbahul Jin fi Dzikri Sholati Wassalam ala Nabi Syafi'il Mudnibin. Kita sudah sampai pada mawatinu sholati ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengenai tentang beberapa keadaan tempat di mana kita dianjurkan untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ketika kita sedang berdoa, tasyahud awal dan tasyahud akhir, sedang dzikir Nabi dan mendengarkan asmanya atau namanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tulisan-tulisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tulisan maksudnya adalah kalau misalkan ada seorang mu'alif kitab menulis tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dianjurkan untuk bersolawat. Kemudian ketika kita sedang masuk di dalam masjid, dan yang terakhir, yang kelima adalah ketika kita sedang sholat jenazah. Itu adalah keadaan atau tempat-tempat kita dianjurkan untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang di dalam berdoa, kullu du'a mahbubun anis sama hatta yusolli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa itu disenangi oleh para penghuni langit. Ketika doa yang kita panjatkan ada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan keberkahan bagi penduduk langit. As-sama, malaikat-malaikat itu senang kalau doa kita disematkan asmanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika kita sedang berdoa. Kemudian di tasyahud akhir, at-tahiyatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dengan cara demikian, maka seperti halnya itu adalah sebuah untaian dari doa. Tasyahud awal dan tasyahud akhir senantiasa menyebutkan Nabi Muhammad, senantiasa menyebutkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu adalah merupakan sholawat juga. Dan dengan harapan tahiyat tasyahud awal dan tasyahud akhir itu sebagai perantara bahwa sholat kita itu akan diterima dengan lantaran menyematkan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menyebutkan nama Nabi Muhammad ketika kita sedang mendengar atau melihat tulisan. Jadi ada seorang mu'alif apabila menulis mengenai tentang kalimat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ucapan atau tulisan itu mengajak kita untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya apa yang kita dengar, apa yang kita tulis itu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan apabila tulisan tersebut itu salah, kita mendapatkan maghfirah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendapatkan jaminan riayatu lillahi ta'ala, perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena kita sudah bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi dosa kita, kekhilafan kita dalam menulis, ketidaktahuan kita, kejahilan kita, kebodohan kita dalam menulis atau dalam mendengarkan sesuatu, itu dapat maghfirah dan dapat rahmatnya Gusti Allah Ta'ala. Itu seperti itu kira-kira. Itu ketika kita mendengarkan lafaz kata-kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika masuk masjid itu, masjid merupakan simbol tempat ibadah, barometer keilmuan, barometer ubudiyah. Maka masjid senantiasa harus kita isi dengan perkara-perkara yang baik. Orang masuk masjid itu tidak mungkin orang tersebut dalam keadaan kotor hatinya.
orang masuk masjid itu tidak mungkin orang tersebut memiliki niat lain kecuali ibadah dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sedang beribadah dan kemudian kita sematkan nama Nabiullah Muhammad SAW, kita mendapatkan syafaatnya ya ila yaumil qiyamah. Itu ketika kita masuk masjid. Yang terakhir, fi sholati alal jenazah. Begitu juga dengan sholat jenazah. Dalam keadaan sholat jenazah, si mayit itu sudah tidak memiliki kaitan hubungan dengan urusan-urusan duniawi. Ketika si mayit tersebut lepas dari urusan duniawi, maka apa yang terjadi? Dia akan menuju pada lembaran baru di dalam kehidupan selanjutnya. Kehidupan selanjutnya itu belum tentu amal-amal si mayit itu memiliki buah dan hasil yang baik. Akan tetapi amal si mayit itu membutuhkan suatu cahaya, nur, supaya di dalam perjalanan si mayit tersebut dari alam kubur, kemudian mahsyar, kemudian dan selanjutnya, itu nanti mendapatkan nur dari Rasulullah SAW, cahaya yang terang baginya, sehingga perjalanan si mayit tersebut akan menjadi terang benderang. Itu adalah faedah dari membaca sholawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.